seseorang mengeluarkan zakat malnya yang diberikan kepada mustahiknya tidak berupa uang, tetapi berupa sembako. Ya, seperti banyak yang dilakukan oleh badan atau lembaga zakat. Jadi intinya, sahkah seseorang mengeluarkan zakat mal yang diberikan kepada mustahiknya tidak berupa uang, tapi berupa sembako? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah membayar zakat, ulama membahas zakat ada dua macam, ada zakat fitrah, ada zakat harta. Kalau zakat fitrah di dalam madhab kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dikeluarkan dengan makanan pokok berupa beras, gandum atau yang lainnya, makanan pokok, dan tidak boleh dirubah menjadi uang. Menurut jumhur ulama, madhab Syafi'i, madhab Imam Malik, madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Berbeda dengan madhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, boleh dengan uang, dan itu ringan. Kalaupun kita rubah dengan uang, kita ikut madhab ulama. Akan tetapi zakat mal berbeda aturannya. Pilihannya zakat mal ada dua. Zakat yang kita keluarkan adalah apapun usaha kita, ya. Kalau dirubah menjadi uang, itu adalah ada celah ikut madhab Imam Abu Hanifah. Tapi dari uang yang dirubah menjadi selain uang, itu tidak ada contoh dari a'immah. Jadi kalau misalnya zakat beras dan padi diuangkan, bisa? Menurut siapa tadi? Imam Abu Hanifah. Zakat mal tidak beda dalam masalah ini dalam madhab Abu Hanifah. Tetapi kalau sudah dalam bentuk uang digantikan dengan sarung sembako, itu tidak diperkenankan. Karena apa? Mereka belum tentu butuh sarung. Sarungnya sudah banyak. Mau jualan sarung tambah bangkrut nanti. Ya, jadi tidak usah dirubah. Berikan uang. Kalau memang perlu diarahkan, diarahkan. Kalau perlu ditanya butuhnya apa, boleh. Karena zakat itu intinya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau memang zakat harta yang dikumpul oleh badan pengumpul zakat sudah dalam bentuk uang, maka berikan saja uang, jangan sembako. Kadang kalau beri sembako banyak hal yang dia sebetulnya tidak butuh. Tidak butuh. Beras sudah banyak, saya butuh lauk. Dikasih sarung. Minyak gorengnya kadang-kadang yang mahal, padahal saya biasa yang murah, sayang. Dan berasnya biasanya beras biasa, diberikan beras mahal. Saya butuh nilainya saja. Mungkin ada seseorang, aku tidak butuh untuk ini, aku butuh untuk bayar anak saya yang sekolah. Ini itu. Cuman dalam ini masih ada celah. Celah ya, ada beberapa pendapat dari dalam madhab. Sebab intinya dalam urusan zakat disampaikan dulu. Jangan salah tempatnya, mustahiknya dulu. Kalau masalah salah itu adalah tidak terlalu berat. Biarpun sebetulnya kita harus patuh. Misalnya, semestinya dikeluarkan uang, masih dikeluarkan sembako, masih alhamdulillah dikeluarkan. Yang paling dipermasalahkan itu adalah salah mustahik gitu loh, yang bukan berhak mendapatkannya, itu musibah. Masjid, madrasah yang sudah pernah kami bahas panjang lebar, itu yang tidak benar. Tapi kalau memang urusannya adalah dari uang dirubah sembako, itu adalah para ulama mengatakan jangan, tapi masih ada celah. Yang penting masih dikeluarkan. Tapi tolonglah, kalau ingin berzakat yang benar sekalian. Kalau Anda punya zakat emas, tidak dikeluarkan emas tentunya, diganti dengan uang. Uang itu lebih bermanfaat untuk mereka. Jadi pertanyaan yang ditanyakan, bagaimana kalau dikeluarkan dengan sembako? Jawabnya tidak. Mungkin langsung saja, tidak boleh. Kenapa? Kurang maslahat untuk umat. Kadang dia tidak butuh, kadang dibelikan sarden. Ya Allah, sarden. Sarden itu harganya ikan tongkol 1 kilo. Mending ikan tongkol 1 kilo daripada sarden. Saya tidak mau makan kalengnya. Kalengnya kan ada harganya. Jadi hati-hati ini. Jangan sesuka hati Anda. Makanya kami himbau para orang kaya yang membagikan zakat, jangan dibagikan dalam bentuk sembako. Belum tentu mereka butuh kepada sembako itu. Baik ya. Diberikan saja. Kalau zakat Anda harus keluarkan uang saja. Itu lebih masalah untuk mereka. Itu. Kalau memang yang sudah terlanjur, sudah. Yuk kita membuat perubahan. Karena selalu dalam pendidikan itu kan harus ada naik tingkat dong. Mungkin kemarin saya membelikan sembako, sekarang dirubah. Sembako boleh Anda bagi-bagikan kalau memang bukan dari duit zakat. Sembako. Jadi boleh. Tapi kalau sudah dalam bentuk uang, jangan dirubah dalam bentuk yang lainnya.
Yang punya sembako. Nanti yang punya besi ya kayaknya saya kasih. Belikan paku atau buat bangun rumahnya. Jadi nanti kalau dibuka celah ini kacau. Jadi berikan dalam bentuk uang saja, itu lebih maslahat kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Buya Yahya, menyambung pertanyaan mengenai zakat mal yang tadi disampaikan oleh saudara kita. Di antaranya ada 8 yang berhak untuk menerima zakat mal ya Ustaz. Bagaimana kalau zakat itu kita diberikan di antaranya satu kepada muadzin masjid, kemudian anak yatim, kemudian yang ketiga kepada saudara kita, adik dan kakak yang tidak beruntung atau kurang mampu. Mohon penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tukang azan yang fakir dan karena memang dia tidak digaji, dan kalaupun digaji tidak cukup, maka dia masih termasuk fakir dan miskin, maka dia boleh dikasih zakat, tapi bukan masjidnya. Tukang azan, imam, ustadz pun boleh menerima zakat, tapi ustadz yang melarat. Dan tidak pakai gelar ustadz, melaratnya. Jangan pakai gelar muadzin karena melaratnya. Selesai. Anak yatim tidak semuanya boleh menerima zakat. Anak yatim bapaknya miliarder ketabrak mobil, kaya raya dia. Bagaimana kita kasih zakat? Jadi yang boleh menerima zakat dari anak yatim yang fakir dan yang miskin. Kemudian juga yang terakhir tadi saudara, itu lebih diutamakan. Saudaramu, kerabatmu yang fakir dahulukan dari orang lain. Karena itu pahalanya berlipat buat Anda. Jadi berzakat kepada kerabat, syaratnya bukan kerabat yang harus Anda beri nafkah. Tapi kalau kerabat yang harus Anda beri nafkah, tidak boleh zakat Anda berikan kepadanya. Adik yang sudah mandiri, tapi ternyata bangkrut dalam usahanya dan dia melarat, boleh Anda beri zakat, tapi karena kefakirannya, bukan karena kekerabatannya. Dan ini sering orang lupa. Wahai orang yang sering membayar zakat, tolong ditengok kiri kanan Anda. Jika Anda punya kerabat dekat dan tidak mampu, tolong didahulukan dalam pembayaran zakat. Sebab kalau Anda tidak memberi zakat kepada saudara Anda, orang lain nggak mau ngasih. Kenapa? Wong saudaranya kaya, kenapa saya dikasih? Pasti dikasih sama saudaranya. Kan begitu. Ternyata saudaranya tidak ngasih, orang lain juga tidak ngasih. Kasihan dia. Jadi lebih diutamakan kerabat, tetangga, kerabat. Kerabat adalah hubungan darah. Tetangga sering kena suara mesin, deru mobil kita dan sebagainya. Dahulukan. Makanya ada manajemen membagi zakat. Kalau zakatnya orang sedang diupayakan, beberapa persen itu harus dibagikan di lingkungan kiri kanannya. Misalnya, harus seperti itu tata keramanya. Karena kenapa? Biar orang fakir yang di kiri kanan rumah Anda itu merasakan rezeki Anda. Jangan hanya dengar suara mobil, kemasukan truk segala macam, bau solar, tapi tidak pernah merasakan rezekinya Anda. Ini adalah tata krama dan adab. Bahkan termasuk di antaranya, boleh memindah zakat ke negeri lain. Aslinya kan zakat tidak boleh. Dari sini dipindah ke Tegal, ke Pekalongan, nggak boleh. Kecuali untuk tujuan. Di sana ada orang yang lebih perlu dari kerabat. Lebih perlu dari kerabat. Boleh dinukani. Karena begitu pentingnya urusan kekerabatan ini saja. Mohon maaf. Semoga Allah memberikan pengampunan kepada kita semua.